Self-Improvement 101. Hal-hal yang harus diketahui oleh para pemimpin. By John C. Maxwell. Bab ke-7, bagian ke-4. Apa peranan pengalaman? Beberapa hal yang harus Anda ketahui mengenai pengalaman. Yang ke-6. Pengalaman yang dievaluasi mengangkat orang jauh lebih tinggi di antara orang banyak. Sangat jarang ada orang yang terus merefleksikan pengalaman mereka, mengevaluasi apa yang benar dan salah, dan belajar dari pengalaman. Namun, ketika Anda bertemu dengan orang seperti itu, Anda akan mengenalinya. Ada perumpamaan dari seekor rubah, serigala, dan beruang. Suatu hari, mereka pergi berburu bersama-sama, dan setelah mereka semua menangkap seekor rusa, mereka mendiskusikan bagaimana sebaiknya mereka membagi jarahan itu. Sang beruang menanyakan pendapat si serigala. Serigala mengatakan bahwa mereka masing-masing harus memperoleh satu ekor rusa. Tiba-tiba, sang beruang memakan si serigala. Lalu sang beruang menanyakan rencana si rubah. Dengan cerdiknya, si rubah menawarkan rusa bagiannya pada sang beruang dan mengatakan bahwa ia sebaiknya juga mengambil bagian si serigala. "Dari mana kamu mendapatkan kepandaian seperti itu?" tanya sang beruang. "Dari si serigala," jawab si rubah. Sekolah kehidupan menawarkan banyak pelajaran yang sulit. Kita mendaftar pada beberapa di antara pelajaran itu dengan senang hati. Namun, ada beberapa pelajaran lain yang kita ambil tanpa kita harapkan. Semuanya itu bisa mengajari kita pelajaran yang penting, namun hanya jika kita bersedia untuk belajar dan merefleksikannya. Jika Anda bersikap seperti itu, apa hasilnya? Anda mungkin akan bisa menerangkan emosi yang diekspresikan oleh Rudyard Kipling dalam puisinya "Jika". Jika kamu bisa tetap tenang ketika semua orang kehilangan ketenangan mereka dan menyalahkanmu, jika kamu bisa mempercayai dirimu sendiri ketika semua orang meragukanmu, namun mempertimbangkan pemikiran mereka juga. Jika kamu bisa menunggu dan tidak menjadi lelah karenanya, atau bisa dibohongi namun tidak hidup dalam kebohongan, atau bisa dibenci namun tidak memberi jalan untuk kebencian, dan tidak terlihat terlalu baik atau bicara terlalu bijak. Jika kamu bisa bermimpi dan tidak membiarkan dirimu dikuasai oleh impian itu, jika kamu bisa berpikir dan tidak menjadikan pemikiran itu sebagai tujuanmu, jika kamu bisa bertemu dengan kemenangan dan bencana dan memperlakukan kedua penipu itu dengan sama, jika kamu bisa mendengar kebenaran yang telah kamu ucapkan dibelokkan oleh orang untuk menjebak si bodoh, atau melihat hal-hal untuk apa kamu memberikan hidupmu hancur, dan membangun mereka lagi dengan semangat lamamu. Jika kamu bisa menumpuk semua kemenanganmu dan mempertaruhkannya dalam sebuah permainan, dan kalah, lalu memulainya lagi dari awal, dan tidak mengungkit-ungkit kekalahan itu lagi. Jika kamu bisa memacu jantung, syaraf, dan ototmu untuk melakukan bagianmu lama setelah mereka hilang, dan terus berpegang ketika tidak lagi memiliki apapun kecuali kehendak yang berkata, "Bertahanlah." Jika kamu bisa berbicara dengan orang banyak dan menjaga kebaikanmu, atau berjalan bersama raja tanpa kehilangan kemampuan untuk bersikap bersahaja. Jika baik musuh maupun sahabat yang mengasihi bisa menyakitimu, jika semua orang mengandalkanmu namun tidak terlalu berat, jika kamu bisa menggunakan setiap menit dengan baik, seakan-akan kamu sedang dalam pertandingan lari jarak jauh. Kepunyaanmu lah bumi dan segala hal yang ada di dalamnya. Dan yang lebih lagi, engkau akan menjadi seorang manusia, anakku. Selain menjadi orang yang penuh integritas dan bijaksana, Anda juga akan menguntungkan orang-orang karena Anda menjadi pemimpin yang lebih baik. Demikian Self-Improvement 101 bab ke-7 bagian ke-4. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bab selanjutnya. Terima kasih.